Halo halo, kita ketemu lagi. Saat ini kita lihat ini dulu seperti biasa. Untuk quest papan udah ya, tinggal AFK aku belum. Dan aku AFK-nya itu udah sekarang di Payon, di Snack. Karena kenapa aku nggak di kemarin lagi? Kemarin aku di sini. Aku lupa kemarin lawannya apa. Di Payon Shop ya, lawan si ini ya, Promtel ya. Kenapa aku di sini? Karena aku udah nggak cari sini lagi. Headgear udah kita bikinin. Jadi sekarang kita balik lagi, fokus cari job XP buat naikin skill-skillnya, LK pastinya. Nah, di sini sekalian kita mau bahas nih, karena beberapa dari kalian ada yang request juga nih, bahas equipnya dong. Di sini sama di grup WhatsApp itu juga ada grup WhatsApp pengikut lebah itu juga minta, tolong bahas equipnya dong, maksudnya kayak gimana? Karena beberapa dari viewers mungkin kemarin nonton video sebelumnya itu aku ngejar Suna banget. Jadi banyak nanya-nanya kenapa Suna. Nah, kali ini aku mau ngebahas nih. Untuk masalah equip ini sebenarnya kalian juga bisa ngeliat di videoku sebelumnya. Masalah kenapa pakai Suna, kenapa nggak pakai Benimaru. Nah, untuk itu kalian bisa ngeliat di videoku sebelumnya. Di videoku sebelumnya itu tentang cara menaikkan attack hunter. Di situ kalian bisa ngeliat videonya. Jadi damage dalam RO ini dibagi jadi dua sebenarnya, damage putih sama damage merah. Kalau kita main damage bonus itu adalah untuk menaikkan damage putih. Dan untuk naikin damage merah itu biasanya kita main pakai critical damage bonus. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kalau kalian lihat videoku sebelumnya itu kalian lihat hunterku attack-nya cuma 5000. Attack-nya 5000. Tetapi ketika dia ngehit itu attack putihnya bisa sentuh sampai 11.000 lebih. 11.000 lebih. Tapi ketika dia kritikalnya itu cuma 10.000. Which is damage putihku lebih besar daripada damage merah. Damage putihku itu naik karena ada damage bonusnya. Jadi meskipun basic attackku cuma 5000, tapi ketika dia nge-hit Fadon itu bisa sampai 11k. Atau misalnya damage-nya mungkin lebih gampang 2000 lah, 2000 nge-hit critical harusnya kan dikali 2 kan. Critical di sini mainnya kali 2 ya. Jadi kalau damage lu itu basic attack lu itu 2000 dikali 2 tandanya critical lu itu 4000. Tapi ketika itu karena damage bonusku banyak banget, kartu-kartu damage bonus, jadi 2000 attack itu masuk bisa sampai 6000 lebih. Which is itu lebih besar daripada damage kritikalku. Lalu penetration apa sih dibagi 3? Yaitu damage merah, cara naikin damage merah itu dengan cara critical damage bonus. Lalu kalau kita mau naikin damage putih itu dengan physical damage bonus. Lalu kalau kita mau naikin skill aktif kita biar lebih berasa, itu biasa kita main penetration. Penetration sebenarnya abu-abu, dia bisa masuk ke attack normal sama bisa masuk ke skill. Jadi penetration ibaratnya kayak dua lingkaran saling menggandeng. Nah itu tengahnya kita arsir, nah itu penetration tuh. Tapi penetration akan lebih berjalan itu kalau kita masukin attack. Makanya tipe-tipe hunter yang hunter mau main Falcon itu beberapa akan lari ke penet. Atau ketika di atas si sniper apa ya, aku lupa. Jadi sniper nanti job keempatnya itu berubah lagi, nah itu dia banyak skill aktifnya. Ketika itu orang-orang biasanya bakal move ke penetration karena lebih sakit ketika lo main penetration, skill-skillnya itu lebih masuk damage-nya. Misalnya kalau hunter itu fokus shoot 20.000, begitu lo pasang penetration-nya banyak bisa tuh 30.000. Jadi increase damage-nya itu secara skill cepet banget. Tapi ini kita ngomong masalah physical attack ya. Kalau magic attack nanti beda lagi, tapi konsepnya kurang lebih sama. Nanti magic attack mungkin aku bahas di video selanjutnya ya, untuk masalah magic damage. Kita udah tahu nih, ada 3 prinsip dalam ROX ini ya, damage merah, putih, sama skill, penetration biasa kalau main skill ya. Ini juga beberapa nanya di komunitas pengikut lebah nih. Kenapa kartunya aku isi Marina? Di sini kita dapat Marina. Kenapa kita nggak isi Susue kartu ini nih? Aku lupa namanya, sebutnya susah. Jadi di event Rimuru ini kenapa nggak kejar si Zue ini? Karena si Zue itu critical damage bonus 16% kan? Seperti yang lu bilang, kalau mau naikin damage merah, itu main critical damage bonus. Iya benar. Jadi soalnya seperti ini. Kita, kalau senjataku ini ku kasih kartu si Zue, damage bonus, critical damage bonus. Jadi critical damage-ku gede nih, otomatis gue butuh ASPD sekarang, ASPD gue dapat dari mana? ASPD gue bisa dapat dari kartu yang ada di aksesoris ini, 3 ini, atau dari talisman gue ganti ke talisman ASPD, yang talisman ASPD ini. Nah ini talisman ASPD juga udah gue naikin tier 1, kenapa nggak gue pakein ASPD ini? Karena ketika lu naikin pakai ASPD ini, gue pakai ASPD nih, misalnya gue ganti ASPD talismannya, damage gue dapat dari mana?
gue nggak ada damage. Aksesoris mau gue isi apa? Paling Vitata. Itu nggak akan increase attack gue banyak banget gitu loh. Jadi sebenarnya planning awalku, kalau kalian bisa lihat video-videoku sebelumnya, aku ada kumpulin tuh tabung ijo yang untuk di ET itu, tabung ijo yang untuk nanti exchange di ET. Yang ini Freebird udah sampai ku ikat juga di sini, ku bidding juga biar bisa ku lihat perkembangan harganya. Itu aku beli terus nih seminggu, karena tujuannya kalau kamu lihat videoku sebelumnya itu aku bilang aku pengen beli golem, karena awalnya aku mau bikin senjataku ini aku isi critical damage bonus atau final crit, Anubis, Magnolian. Lalu untuk aksesoris aku taruh golem. Nah, tapi semua planning itu berubah ketika ada event Rimuru Tempest datang. Karena kita lihat golem itu mahal. Golem kalau aku cuma pakai satu itu 30%, itu nggak akan berguna banyak lah. Naikin SPD nggak akan berguna banyak, minimal 2 golem. 2 golem kan 60%, di atas 50%. Nah, itu baru bakal efek. Tapi mahal itu modalnya. Kalau gitu sekarang si Leibah ini mau dibuat ke arah mana sih? Aku mau nanti 2 ini aku akan isi pakai Wolf Card. Nah, ini sih aku juga ikut. Wolf Card ini 99 nih. Dan ini udah pasti turun harga. Bakal turun harga. Jadi mungkin sampai harganya stabil di 200k atau 220 bakal gua beli nih Wolf Card 2 biji. Dia SPD naikin 40%, tandanya 80%, lebih banyak daripada golem, dan dia murah. Jadi SPD gue bisa dapat dari senjata. Nah, ketika senjata gue dapat dari SPD, damage lu mau dapat dari mana? Damage gue dapat dari aksesoris dengan Suna. Ketika event Tempest masuk, gue ngeliat ada Suna di aksesoris. Jarang-jarang nih aksesoris biasanya, kalau untuk tipe kritikal, aksesoris itu biasanya kan kita pakai penetration sama pakai ASPD biasanya. Sekarang ada pilihan lain. Gue bisa main damage di aksesoris, otomatis ASPD gue dapat dari mana? ASPD gue dapat dari senjata. Lalu untuk headgear gue mau isi apa? Headgear kemungkinan gue pasang Anlava juga. Karena seperti ini. Sebelah kanan itu damage bonus. Lalu sebelah kiri itu critical damage bonus. Itu 2 hal yang berbeda ya mungkin ya. Tapi caranya kita naikin kedua damage itu gimana sih? Cara kita naikin 2 damage itu dengan naikin P attack kita. Ketika P attack kita meningkat, otomatis dikali 2 dong, kritikalku 16%, jadi 16.000 nih, 16.000. Damage bonusku juga, kalau ada damage bonus juga bakal meningkat, karena damage bonus itu dikalkulasi dari basic attack kita berapa. Jadi gua main basic attack, ini 8%, dikali 3, udah 24%. Kalau headgear gua pakai Anlava itu dari 24 dipakai 1 mungkin, ini 1 udah 30%. Kalau pakai 2, itu udah 42%, ditambah gue ada 1 Marina kan, ini nggak akan gue ganti juga sih. 6% tandanya 48% peningkatan basic attack gue. Dari attack normal gue ada 48%, itu sih lumayan besar sih. Kalau begitu kamu dapat critical chance-nya itu dari mana? Critical rate-nya. Critical rate itu aku pasti main dari Shadow Equipment level 3 itu ada naikin critical chance. Final speed juga ada nih critical, sama yang di sini final critical. Aku bakal dapat dari sini. Dan di enchantment karena ada 3. Ketika senjata lu pakai untuk naikin damage, aksesoris lu pasti harus mendukung untuk naikin ASPD. Bener dong, untuk naikin ASPD. Lalu enchantment itu untuk mengkolaborasi keduanya. Misalnya damage lu kurang nih, karena lu ini fokus ke damage bonus, terlalu fokus ke critical damage bonus, otomatis base attack lu kurang. Gimana caranya? Oke, bisa dari enchantment. Jadi senjata lu itu naikin critical damage bonus, aksesoris tuh ASPD, P attack lu ini dapat dari enchantment. Kalau gua jadinya, karena ini gua ASPD dari senjata, attack gua dari aksesoris, otomatis gua perlu biar chance-nya ada dong, critical chance-nya ada. Dapat dari mana? Dari enchantment. Jadi gua nanti bakal enchantment ini lak atau enchantment morok crit. Jadi naikin critical damage bonus otomatis nggak aku mainin, karena gue mainnya di basic attack meningkat. Sebenarnya kalau LK ini kamu mau main damage bonus bisa, mau main critical juga bisa, karena dia ada skill ini sih. Yang pertama ini naikin physical damage lu, jadi kayak damage bonus lah, warna putih dia.
Lalu kalau ini naikin damage bonus tuh, critical rate sama critical damage bonus. Jadi LK sebenarnya bisa main dua. Jadi damage bonusku kalau kalian lihat damageku segitu lah kira-kira ya, nggak kelihatan juga. 20k, ada yang 18k, 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 ada yang 21k kan, 21k di sini, 18k di sini. Padahal ini 9000, 18 benar, tapi kenapa ada 21-nya tadi, 21k? Itu dapat dari skill ini. Naikin 20%. Jadi begitu. Kalau gue pakai Sizue semua, otomatis ASPD gue harus main di aksesoris gue harus ASPD, dan itu mahal. Karena kalau aku juga berkaca nih, kalau kalian main RO ini, mending kalian harus sadar keterbatasan kalian. Misalnya waktuku terbatas untuk main RO. Lalu aku juga free player yang bukan 24 jam main RO, jadi bisa mengulik semuanya. Jadi cuma main lepas doang, budget terbatas otomatis. Nah, dengan budget terbatas, gimana cara lu mengejar ketinggalan? Karena topik kita ini kan, kita ketinggalan start kita ketinggalan, lalu kita juga bukan active player sekarang ini, lalu kita juga nggak top up, kita free player bener-bener yang nggak mengabdi. Dan apalagi mancing, gua males banget mancing, klik, biasa mining aja, tinggal AFK gitu kan. Jadi kita nggak bener-bener mengabdi ke cari kristal. Nah, otomatis gimana? Sadar diri, jadi kita pakai budget yang paling murah. Dengan budget yang paling murah, bikin semaksimal mungkin. Senjata, biasa ASPD itu kalau di aksesoris itu mahal, golem itu mahal. Jadi kita ASPD kita ambil dari senjata. Kalau senjata kalian itu Scorpio sama golem, pasti mahalan golem. Karena biasa orang-orang itu senjata itu diisi sama damage, aksesoris diisi sama ASPD. Jadi itu pasti mahal. Kita balik aja kalau gitu. Senjata ASPD, karena kita udah ada sunat, jadi kita bisa main damage dari aksesoris, kita balik nih. Jadi lebih murah. Orang-orang kan lebih mahal tuh. Senjatanya damage, ASPD, di aksesoris tuh mahal. Jadi kita lihat. Padahal kalau kita beli Wolf ya, Wolf itu dia 240 lebih murah, dan ASPD itu lebih gila. 2 Wolf itu udah 80% tandanya kan, itu lebih tinggi daripada golem sebenarnya. Hampir ditambah skillnya Knight gua, increase ASPD itu udah 100% tandanya naikinnya. Itu udah kenceng. Jadi lebih murah dan lebih kenceng, lebih maksimal. Jadi gua beli Wolf di senjata, lalu lu gak ada damage mau ambil dari mana? Dari aksesoris. Kecuali ke depan nanti GM ada masukin kartu yang meningkatkan critical damage bonus di aksesoris. Nah, itu baru gue switching. Nah, ketika gue switching, otomatis enchantment juga harus gue ganti enchantment-nya. Karena sekarang enchantment gue akan fokus ke critical rate kan. Jadi critical chance gue itu tinggi dari enchantment. Kalau ketika aksesorisnya gue ganti jadi critical damage bonus, otomatis gue kurang damage. Nah, damage gue dapat dari mana? Dari enchantment. Jadi ada 3 prinsip kayak RO gini, kita gampang ya kalau buat yang main RO penasaran. Physical damage bonus, critical damage bonus, sama skill penetration. Jadi ada 3. Attack putih, attack merah, sama skill. Lalu kalian mau kembanginnya itu ada 2 cara. Ada 3 cara. Dengan equip, dengan enchantment, dengan kartu. Nah, untuk mengembangkan 3 hal ini kalian bisa lihat nih, kalian cocoknya di mana, budget kalian ya khususnya. Budget kalian cocoknya di mana nih? Nah, kalian bisa tuh masukin, jangan dipaksa. Karena kalau kalian maksa, itu jadinya nggak maksimal sih, nggak akan kekejar. Oke, sambil kita cerita, kita sambil jalan ya. Jadi kalau nanti end up-nya ini Wolf akan kupasang 2, kapan beli Wolf-nya? Tunggu harga yang mungkin stabil di 220, 230, dan tunggu gue dapet senjata ya, karena kita udah instan berkali-kali nggak dapet tuh senjata level 60. Ketika gue dapet senjata level 60 itu gue baru pasang Wolf, langsung kita beli Wolf. Lalu untuk ininya, karena ada penetration dong ya kalau di headgear ini, penetration yang paling bagus, penetration sama attack. Paling gue masukin Unlarva. Kalau Unlarva kita lihat harganya masih naik ya. Udah turun lagi 29, nah ini bisa beli nih Unlarva. Karena dia harganya naik terus di 31 kan. Sekarang udah mulai turun lagi, udah mulai stabil di 29. Karena belum terburu-buru ya, gue masih mau ngurusnya senjata dulu. Ketika senjata gue udah rapi, gue baru masuk ke headgear. Jadi kita cuekin dulu. Kita sekarang update dulu. Upgrade ini ada 20 klik harusnya. Bagus.
Semoga aja mulus, tapi nggak mungkin sih mulus. 30. Aduh, harus gagal 4 kali dulu kah? Kita 30 aja sampai. Ini juga. Oke, kurang 3 lagi ya. Ini mungkin akan gue pas-pasin sih, nggak akan gue lebihin, karena kalau kelebihan mau jual juga susah kayaknya. 99 ya, jualnya susah. Bisa nggak laku. Jadi aku nanti akan mancing. Mungkin nggak mancing sih, males mancing. Gardening aku. Sekalian gardening di Morok. Untuk naikin enchantment. Nanti ini akan ku enchant untuk critical. Jadi enchantment itu kan critical. Jadi critical rate gue didapat dari shadow equipment dan enchantment. Lalu untuk SPD gue dapat dari senjata. Untuk attack gue dapat dari aksesoris dan headgear nantinya. Seperti itu. Critical damage bonus aku nggak ada. Critical damage bonus cuma bisa aku dapetin dari shadow weapon. Di sini critical damage bonus level 4. Jadi aku harus fokus naikin shadow weapon. Shadow weaponku level 2 ya, gara-gara update tuh kemarin kalau nonton videoku sebelumnya aku naikin gagal ya. Jadi habis bahannya. Jadi sambil nunggu cari, ya sambil benerin equipnya rapi-rapin dulu aja begitu. Lalu untuk pet juga udah ada 2 ya, aku udah beli slime. Kita kasih makan aja, karena buat naikin level dia. Ini ungu ya, ungu mungkin bagus kali ya, epic gitu warnanya. Soalnya kalau slimeku itu warnanya beda lagi, biru dia di sini. Ini merah mungkin jelek kali. Kayaknya sih jelek. Tapi kita naikin aja gak apa-apa. Flashback kita habis, kayak kita mau belanja lagi. Iya, kurang 2. Jadi kita video hari ini kita ngebahas masalah equip. Khususnya si equip si lebah ini. Kedepannya mau bikin end up seperti apa sih? Lalu kita mau planningnya seperti apa sih? Lalu kalau kalian penasaran, yang mau main damage apa itu... Kalau kalian bisa lihat, mungkin Hunter sekarang kayak meta baru ya, dibilang meta baru. Full penetration, main Falconnya sakit banget. Sebenarnya karena itu skill ya. Itu termasuk dari kategori skill ya, entah itu dia pasif atau aktif, tapi itu skill. Khususnya kalau kalian main yang Falcon Blitz itu kan aktif ya, untuk naikin SPD juga kalian. Nah dari situ, cara masukin damage gimana? Pakai penetration biasanya. Kalau skill itu biasanya main penetration soalnya. Sama kayak kalau aku ini main tipe tombak misalnya. Aku misalnya main knight tipe tombak nih, tipe spear. Ini untuk aksesorisku nggak mungkin ini, tapi aksesorisku akan berhubungan dengan penetration. Aksesorisku mungkin akan ku pakein ini, vintage bell, karena dia ada penetration. Udah pasti ku main vintage bell 2. Dan untuk talisman, kita lihat attack-ku kurang atau enggak. Kalau attack-ku kurang, aku bakal tetap pakai di sini, nostalgic. Tapi kalau penetration kurang, gue langsung pakai ini, gue hajar di sini, pakai penetration. Otomatis ketika talisman gue ini aksesoris bisa gue ganti. Aksesoris gue bisa ganti jadi ini, untuk main haste misalnya. Itu bisa kan kombinasi. Lalu kartunya udah pasti main full penetration. Dari headgear, penet. Aksesoris kalian bisa lihat dulu haste kalian mencukupi atau enggak. Kalau haste mencukupi, kalian bisa, mungkin haste bisa 1-2. Lalu sisanya vitata, penet lagi. Terus senjata, kalian bisa fokus ke penet. Jadi full penet. Maksimalin ketika final penetrationmu itu bisa sampai semaksimal mungkin dah, bisa sampai gede banget. Nah itu damage-nya bakal berasa banget sakitnya. Jadi seperti itu sih pembahasan kita kali ini. Lebih ke pembahasan equip, dan untuk si lebah sendiri ini kita masih on proses ke 10k damage-nya. Mungkin nanti ketika ini udah beli wolf, udah lumayan enak, karena saat ini SPD-nya si lebah menurut gue masih kurang SPD-nya kita. Oke, kalau begitu sekian dulu. Nanti kita akan ngebahas lagi di pembahasan selanjutnya. Besok aku akan update lagi. Oke, sampai jumpa.